Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera kepada para netizen yang saya muliakan. Kali ini kita bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, yaitu channel Ilmu Kita, dengan satu topik diskusi dan pembahasan yang cukup begitu fenomenal dan menarik, yaitu tentang adanya satu sikap perubahan manusia saat ini, merubah dirinya dari yang baik menjadi yang buruk. Ya, saudara-saudara, ini terjadi di sebuah negara namanya Brazil terhadap seorang laki-laki tampan, Michael Parodi Prado, di mana seorang laki-laki ini ya bisa dikatakan cukup tampan, tapi kemudian seketika dia merubah dirinya yang cukup menyeramkan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam video ini, ya, Michael Parodi itu melakukan beberapa kali perubahan wajah. Pertama, dia memotong daun telinganya, kemudian membentuk giginya seperti gergaji tajam, kemudian di bagian kening daripada pria ini ditumbuhkan seolah-olah tanduk, ya, kemudian di wajahnya penuh tato hitam dan matanya juga bertato. Dan selanjutnya pria ini juga, ya, Michael Prado ini juga memotong ujung hidungnya dan menambah gigi-gigi serinya seperti taring dan sebagainya. Jadi kalau kita amati, kalau kita lihat sekarang ini, dia berubah dari tampan menjadi seram, mirip seperti iblis, saudara-saudara sekalian, ya. Kalau biasanya manusia kan tidak seperti itu. Dia justru ingin lebih tampan lagi atau ingin lebih cantik, ya, dengan cara mempoles diri, bisa jadi melakukan operasi plastik dan sebagainya. Tapi fenomena kali ini agak berbeda, saudara-saudara sekalian, ya. Dan sampai hari ini siapapun tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Tidak bisa. Kenapa manusia bisa berubah menjadi iblis? Ini nggak bisa dijawab oleh ahli psikologi, ahli apapun dia namanya, ahli kedokteran, ahli sebagainya. Ini tidak bisa menjawab, ya. Nah, kalau dia berubah dari buruk menjadi cantik, itu tren, itu udah biasa. Tapi kali ini berbeda sekali, ya. Jangankan orang, ya, Michael Prado sendiri pun dia tidak bisa menjawab mengapa dia bisa bertingkah seperti itu. Nah, kalau kepada Michael Prado ini dipertanyakan, mengapa Anda berpenampilan seperti ini? Ya, dia hanya berkata idenya adalah untuk menjadi semakin jelek, semakin jahat. Jadi dia berbicara tentang penampilannya, idenya adalah untuk menjadi semakin jahat. Kan luar biasa ini, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini tidak bisa dijawab oleh siapapun, ya, tidak bisa dijawab oleh siapapun, karena memang ini fenomena antik. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, adalah makhluk yang mulia. Ya, dari seluruh makhluk ciptaan Allah, manusia inilah yang paling mulia. Nah, sebagaimana yang dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati sujudu li Adam. Saya ulangi, ya, wa iz qulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu, ya, ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Dan ingatlah kata Allah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah semua mereka malaikat itu kecuali iblis. Hanya satu ya, ia enggan dan takabur. Dan adalah ia termasuk golongan-golongan yang kafir. Saudara-saudara, ini sebuah sejarah, catatan sejarah ketika manusia diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad ada. Ya, ribuan tahun kejadian ini sebelum Nabi Muhammad ada. Nah, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu mendapat wahyu firman dari Allah, ya, yang kita sebut dengan Al-Qur'an, mengisahkan kembali peristiwa penciptaan Adam itu. Ya. Wa iz qulna lil malaikati, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, ila iblis, ya, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, ia enggan sujud dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Inilah kata kunci awalnya. Jadi peristiwa Michael tadi, dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tidak tahu. Bahkan kita manusia ini pun tidak bisa menafsirkan, ya, mengapa terjadi kepada manusia seperti Michael ini. Dan saya rasa pun bukan Michael sendiri, banyak lagi manusia yang merubah wujudnya dari yang bagus menjadi yang tidak bagus. Ya. Nah, saudara-saudara hadirin yang kami muliakan, ya, fenomena yang demikian ini barulah terbongkar, ya, barulah terungkap, ya, di mana Al-Qur'an telah menyajikan data 1400 tahun yang lalu dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang dilantunkan dalam surat An-Nisa ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahu Allahu wa qala la'attakhidana min ibadika nashiban mufrudan. La'annahu Allahu wa qala la'attakhidana min ibadika nashiban mufrudan. Allah katakan, yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Setelah peristiwa pembangkangan yang dilakukan oleh iblis tadi, dan Allah mengutus setan, maka setan memberikan jawaban ancaman ketika itu, dan ancaman ini dicatatkan kembali oleh Allah ke dalam Al-Quran dan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita. Apa katanya? Setan yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Ini ancaman, saudara-saudara sekalian. Ya, setan akan mengambil bagian tertentu. Dia tidak katakan apa bagian tertentu itu. Ya, ini mengambang yang dia sampaikan. Nah, kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 119 atau kelanjutan daripada ayat itu, Al-Quran menjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillanahum wala ummaniyannahum wala umurrannahum فلا يبتكون أدنى الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله ومن يتق الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu
mereka benar-benar motongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam ayat ini sudah dijelaskan oleh Allah bahwa kelak manusia akan diperdaya oleh setan dengan mengambil sesuatu. Sesuatu inilah yang kita pahami sebagai jiwa, ya, jiwa, kesadaran manusia. Kemudian setelah diambilnya jiwa manusia ini, maka dia akan menyuruh manusia itu mengubah ciptaan Allah. Hadirin yang berbahagia, sama-sama tadi kita saksikan, ya, apa yang dikatakan Al-Quran dan apa yang kita lihat dalam video tadi, bahwa Michael Operado tadi yang dari Brazil itu, ya, telah merubah dirinya dari yang baik jadi yang cantik menjadi tidak cantik, dari yang ganteng menjadi yang buruk. Sebenarnya dia sendiri pun dia tidak menyadari ini. Dia terbimbing oleh bujuk rayu setan, oleh iblis, sehingga dia melakukan itu, merubah dirinya tanpa dia sadari. Bayangkan saudara-saudara, yang dilakukan oleh Michael ini merubah fisiknya, wajahnya yang sempurna menjadi berbentuk iblis. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Inilah jawaban daripada apa yang terjadi pada peristiwa Michael Pradu, bahwa ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya ada pada Al-Quran, saudara-saudara, jawaban itu. Tidak kita temukan jawaban itu dari kitab-kitab agama yang lain. Jadi hanya dari Al-Quran ini kita temukan. Maka sangat luar biasa sebenarnya Al-Quran ini. Benar-benarlah nubuat-nubuat yang dia sampaikan 1400 tahun yang lalu benar-benar terjadi. Benar-benar terbukti. Ya. Inilah yang menjadi perhatian bagi kita, ya, bahwa apa yang dinubuatkan Al-Quran sebagai firman Allah, dan memang itu sudah terbukti. Nauzubillah min dzalik, saudara. Kali ini kita akan kupas di situ. Ya, ini ada satu fenomena tadi, manusia yang berubah diri, bentuk manusia yang sempurna dirubah menjadi bentuk iblis, menjadi bentuk yang tidak sempurna. Ternyata ini sudah dicatatkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa 118 dan 119. Dari sinilah kita membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab wahyu dan firman Allah. Dan ini sekaligus juga menjawab apa yang dikatakan oleh para apologet Kristen yang selama ini, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci atau bukan wahyu dari Allah. Tapi disinilah membuktikan Al-Quran itu adalah firman Allah. Kejadian yang belum terjadi 1400 tahun yang lalu dia sampaikan, dan sekarang kita sudah mendapat jawabannya, yaitu dari Michael Pradu dari Brazil tadi. Apakah peristiwa Michael Pradu ini hanya sendirian? Ya, jawabnya tidak. Banyak di negara-negara lain manusia-manusia yang sudah merubah dirinya dari utuh ciptaan Allah yang sempurna, yang cantik, yang indah, tapi telah dirubah menjadi rupa setan dan iblis, karena memang ini sudah janji-janji iblis yang akan menyesatkan manusia, sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 118 dan ayat 119. Nah, kita sebagai umat Islam, bagaimana cara menyikapi? Pertama, sebagai umat Islam, kita berbanggalah, kita berbahagialah kita bahwa kita telah memegang kitab yang benar,
kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dan sampai kepada kita. Yang kedua, bahwa iblis dan Adam itu sedang tarik menarik hari ini, saudara-saudara sekalian, saling tarik menarik. Ya, anak cucu Adam itu dalam keadaan ancaman besar. Ya, hanya bisa diselamatkan oleh Islam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Brazil itu mayoritas agamanya Katolik. Ya, seandainya si Michael ini ya tidak Katolik, ya, Islam, dia akan selamat. Tetapi karena memang ajaran agama tidak bisa menyelamatkan dia, maka dia tersesat, menjadilah dia pengikut iblis. Dan dia langsung jujur mengatakan bahwa memang framing yang wajahnya yang dirubahnya itu memang wajah iblis atas bujuk rayu iblis, sehingga dia mengatakan iblis itu adalah sesuatu yang indah. Ini yang jadi masalah. Inilah angan-angan kosong. Ya, Allah juga jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. Ya. Nah, dari sini sangat jelas sekali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'duhum wa yumarrihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurur. Setan itu memberikan janji-janji kepada manusia dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menyajikan tipuan belaka kepada mereka. Akhir daripada permainan iblis ini adalah tipuan, saudara-saudara sekalian. Ya, akhir daripada permainan iblis ini adalah tipuan iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka melalui diskusi kita ini, melalui paparan ini, saya berharap dan kita bermohon kepada Allah, kiranya kita diselamatkan oleh Allah dari kesesatan-kesesatan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.